Halo warga trader, kembali lagi bersama gue Fajar Prawira. Gue akan bahas lagi sesuatu yang lebih menarik ini karena gue bakal masih membahas binary option. Apa yang bakal gue bahas di video kali ini? Jadi gue perlu juga menjawab atau melanjutkan jawaban gue atas pertanyaan tentang binary option yang begitu banyak banget. Oke, salah satunya adalah ketika gue ditanya apakah binary option bisa dijadikan sebuah instrumen investment dalam jangka waktu yang panjang, misalkan bertahun, berbulan. Menurut gue ini pertanyaan kalau secara trader yang udah terjun mungkin udah menjawab juga ya. Karena sistem binary option itu adalah kita menebak dengan jangka waktu yang pendek, bahkan ya dalam menit bisa dapat 1M, hitungan menit bisa dapat 10M gitu ya. Jelas menurut gue nggak bisa dijadikan sebagai investment atau sarana investment di jangka panjang gitu ya, karena secara sistem atau secara aktivitas para pelaku binary option ini terbilang scalping mungkin ya, atau misalkan jangka waktunya itu rendah 3 menit, 6 menit kayak gitu ya. Jadi misalkan gue tebak harganya naik ternyata sesuai, ya gue dapat untung. Kecuali kalau misalkan bisa kita gunakan waktunya berbulan-bulan. Jadi gue tebak nih, harga dalam 1 bulan ini misalkan Euro USD bakal naik. Nah, kecuali kalau gitu bisa ya. Apakah bisa juga gue gak tahu ya, karena gue belum pernah coba juga. Kalau bisa ya berarti bisa juga digunakan. Tapi rata-rata yang gue lihat ya ternyata hitungan menit bisa untung 4M seperti yang diceritakan oleh beberapa. Kalau banyak iklan yang masuk, entah kalian sedang menonton YouTube, menonton video apapun, ada iklan aplikasi A, B, C, D tentang binary option, itu dia pasti menjelaskan bahwa dalam 1 menit, oke, gue beli, nah akan naik, gue untung. Artinya ya dalam hitungan menit pun mereka bisa dapat untung yang begitu wah menurut gue ya. Dan artinya ini jelas kalau secara gue trader pemula jelas sangat menarik perhatian gue ya, untuk gue coba lakukan juga gitu ya di instrumen binary option ini. Oke. Tapi kenapa? Karena atas dasar tidak masuk akal tadi, makanya gue lihat bahwa sepertinya ketika gue mulai trading atau ketika gue mulai lakukan aktivitas di binary option itu nggak bakal betul-betul mengubah hidup gue secara gue real trading misalkan ya, atau secara jelasnya misalkan gue masuk ke platform aplikasi A, B, C, D, dan lain sebagainya, gue deposit dan gue lakukan trading di situ, yang katanya trading di situ, gue lakukan jual beli di sana. Kalau secara bayangan gue sekarang setelah tahu sistem trading itu seperti apa, instrumen trading itu seperti apa, kayaknya gue bakal berpikir 2 kali ya gitu, karena betul-betul gak bakal, bukan menjamin ya, karena di trading itu tidak ada istilah jaminan bahwa gue bakal profit ataupun gue bakal loss. Cuman gue pikir itu adalah instrumen yang kurang masuk akal. Artinya drive a market atau pembuatan marketnya pun itu gue nggak tahu secara detail gitu ya. Apakah dari jumlah atau saking banyaknya transaksi itu akan mengubah harga, itu juga gue nggak tahu gitu. Tapi setelah gue baca dan dengar dari senior-senior ataupun dari video-video yang gue lihat, itu ternyata ya tidak ada. Bahkan ada yang bilang ketika mereka mencoba di account demo, itu akan berbeda ketika mereka mencoba di account real. Artinya ada beberapa yang bilang
ketika mencoba menggunakan akun demo, itu profit atau peluang profitnya pun besar gitu ya. Beberapa transaksi bisa gitu, bisa profit gitu. Tapi ketika mencoba menggunakan akun real, deposit dengan uang lalu menggunakan akun real, lalu coba transaksi di sana, malah berbanding terbalik gitu. Nah ini juga menjadi sebuah pertanyaan buat gue gitu ya, ketika dia jelasin seperti itu, apakah marketnya itu betul-betul dari pergerakan atau aktivitas jual belinya, apakah juga marketnya adalah maker, artinya market yang dibuat-buat seolah terjadi fluktuasi gitu ya, seperti itu. Dan setelah gue lihat juga, ternyata ketika dia mencoba transaksi lalu menyisakan balance-nya di akun aplikasi tersebut, kalau nggak salah berapa juta gitu ya, dia sisakan berapa juta, sengaja dia sisakan, dengan seiring berjalannya waktu ternyata uangnya malah habis gitu, malah habis. Dia menjadi pertanyaannya, kenapa bisa habis, sedangkan gue simpen uang berapa ratus juta pun di broker sama market yang gue jalani sekarang, berapa tahun, berapa puluh tahun itu nggak bakal habis. Artinya ketika gue butuh ya gue bisa tarik. Tapi dia atau beliau yang membuat video tersebut menjelaskan, dia sisakan balance-nya di akun aplikasi A, ternyata ketika dia cek lagi akunnya, itu modalnya udah habis. Ada keterangannya, ternyata ada potongan biaya admin lah, biaya sistem lah, biaya apalah, itu gue nggak tahu ya. Tapi ada buktinya gitu. Nah, kalaupun misalkan karena ada potongan biaya trading, oke, atau gini misalkan, lalu apa bedanya seorang afiliator aplikasi A dan gue misalkan sebagai IB dari sebuah broker? Nah, perbedaannya adalah gue dapat uangnya adalah biaya dari trading gitu. Jadi ada yang namanya komisi ya, komisi dari aktivitas trading kalian gitu. Ada namanya komisi, bisa berapa, $5 per lot, $7 per lot. Nah itu adalah bagian gue. Tapi kalau misalkan tiba-tiba terpotong biaya admin misalkan 150.000, lalu misalkan biaya sistem 150.000, why gitu, kenapa ada seperti itu? Sedangkan rata-rata pendapatan seorang IB itu adalah dari komisi misalkan, atau misalkan dari swap misalkan ya, atau inap gitu, inap posisi misalkan, kalaupun ada broker yang menerapkan. Tapi ya gue jelas dari komisi biaya trading kalian gitu. Nah, lalu juga ada pertanyaan, karena ini juga menjadi sebuah hal yang menarik dan menjadi berita yang panas gitu. Lalu ada yang menanyakan, apakah betul ternyata afiliator aplikasi A, B, dan C itu untungnya dari akun trading kalian yang loss? Gue nggak bisa jawab ya ataupun enggak, tapi secara gue yang sekarang yang sudah tahu instrumen lalu sistemnya seperti apa ya, mungkin juga bisa jadi. Tapi apakah dia menjerumuskan untuk loss sehingga dia bisa dapat keuntungan, itu gak bisa gue jawab ya, karena gak mungkin misalkan ada seorang guru yang mengajak dia ke jurang, gak mungkin ya. Atau misalkan ada seorang mentor yang mengajak dia untuk berdansa di pinggir apa ya istilahnya, jurang gitu ya, gak mungkin ada. Artinya apakah penghasilan seorang afiliator dari jumlah loss, itu gue gak bisa jawab ya, karena itu terlalu sensitif buat gue. Dan juga gue nggak tahu ya, karena gue bukan seorang afiliator dari aplikasi A, B, dan C seperti itu. Dan kalaupun ada, karena sudah terbongkar gitu ya, karena ada beberapa orang yang sudah ditawari, coba kalian menjadi seorang affiliate dan kami bakal bayar kalian melalui sharing, entah itu sharing profit atau misalkan sharing apapun,
itu ya mungkin juga ada, tapi secara cerita juga ada beberapa yang tawari itu. Dan apakah betul atau tidaknya, ada yang menjawab ditawari sharing bisa 50%, 20%, 30%. Itu juga gue nggak tahu ya. Juga ada yang bertanya ternyata sharingnya itu dari jumlah loss. Itu juga gue nggak tahu ya, apakah betul ataupun enggak. Yang pasti kalau misalkan sistemnya seperti itu ya jelas ini sangat apa ya, sangat menjadi sebuah sistem atau misalkan aktivitas bisnis yang sangat jelek menurut gue ya, jelek untuk kita lakukan. Karena apa? Karena gue lihat banyak banget sekarang ya trader-trader itu justru seumuran gue misalkan ya, atau orang-orang nyebut sebagai anak milenial gitu. Nah, sayang banget jika ternyata umur-umur atau orang-orang yang berumur seperti gue harus masuk ke dalam hal yang salah atau jalan yang salah, ya itu sangat sayang banget ya menurut gue. Sedangkan gue bisa survive sendiri, lalu misalkan gue cari ilmu sendiri, sharing dengan beberapa mentor, dengan mentor gratis tentunya ya, gratis tanpa ada pungut biaya apapun, itu bisa ternyata ya, bisa gue lakukan dan ternyata terbukti hasilnya. Tapi ketika kita berada di pilihan yang tidak tahu gitu ya, sama sekali tidak tahu ilmunya seperti apa, tiba-tiba karena kita disuguhi profit yang dengan modal 1 juta bisa dapat 2 juta, dengan modal 2 juta bisa dapat 5 juta, ya pasti itu posisi yang pilihannya adalah ya gue bakal coba. Pasti pilihannya di situ gitu ya, karena dalam keadaan yang betul-betul tidak tahu drive in-nya seperti apa, lalu sistemnya seperti apa, aktivitasnya seperti apa. Dan peringatan juga buat kalian gitu ya, terutama yang banyak banget nanya ya ke akun Instagram gue soal binary option ya, terutama para pemula nih, para pemula trader. Ya tetap be wise, tetap bijak, tetap lihatnya itu bijak. Apakah betul, apakah enggak? Kalian pasti bisa rasain ketika kalian coba masuk ke dalamnya gitu ya. Dan ketika kita ingin mendapatkan hasil yang besar, ini adalah hal yang gue rasain juga ya. Ketika gue ingin mendapatkan hal yang besar, gue juga perlu mengorbankan waktu yang besar juga. Gak bisa sesimpel gue lihat mentor A profit, gue bisa profit sekian. Gak bisa ya. Itu intinya, kalian juga perlu bijak dan juga perlu belajar. Belajar di mana? Banyak, sekarang banyak informasi yang bisa didapat, banyak ya. Bisa offline, online, lalu secara berkomunitas gitu ya, atau bersosial gitu, ataupun misalkan kalian coba cari mentor-mentor secara independen, itu bisa juga kalian lakukan. Artinya tidak menutup kemungkinan untuk kalian bisa dapetin ilmu tentang trading itu di suatu misalkan suatu bidang gitu, enggak ya. Kalian bisa dapetin ilmu dengan secara masif sekarang itu. Dan gue pun selalu share di beberapa platform aplikasi sosial seperti misalkan Instagram, Telegram, YouTube. Lalu juga gue coba di Facebook dan juga Twitter. Gue pasti sharing ilmu-ilmu trading yang gue lakukan, dan tentunya ini bisa gue jadikan sebagai patokan gimana gue bisa dapat profit dengan ilmu yang gue sharing. Oke? Jadi be wise ya, tetap bijak teman-teman semuanya, terutama untuk trader pemula yang banyak banget sekali nanya nih akhir-akhir ini tentang masalah ini. Semoga bisa membantu dengan jawaban ini. Oke? Terima kasih. Jangan lupa teman-teman terus support kegiatan gue, mulai dari aktivitas sosial media ataupun misalkan aktivitas offline ya, seperti seminar. Tetap support, dan gue minta kalian jika ingin ada yang ditanyakan silakan tinggalkan komentar ya. Ataupun kalian suka dengan videonya silakan like ataupun share buat teman-teman kalian supaya
supaya teman-teman kalian yang banyak itu mendapatkan edukasi juga dari video ini. Oke, terima kasih. Be wise to be trader and see you guys.